dari kehidupan rumah tangga seorang ustadz dan ustazah yang keduanya ini sama-sama paham tentang agama, yang insya Allah sama-sama akidahnya lurus dan ibadahnya pun baik. Namun apa yang terjadi di beberapa bulan itu terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang kesehariannya itu terus sering cekcok, masalah kecil bisa menjadi besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Eko Abu Fatih, praktisi ruqyah di channel Abu Fatih Ruqyah, channel edukasi ruqyah syariah. Semoga saudaraku senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah dari segala kejahatan makhluk, diberikan kesehatan, keberkahan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Di era milenial saat ini, masyarakat kita masih kental mempercayai, meyakini ajimat atau jimat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari berbagai benda dijadikan jimat dan diyakini memiliki kekuatan untuk berbagai tujuan. Dari berbagai bentuk benda-benda dijadikan ajimat itu bisa dalam bentuk kertas yang ditulisi huruf-huruf ataupun tulisan-tulisan, dan juga mantra-mantra dari batu, kulit hewan, cincin, dan lain sebagainya. Dengan tujuan yang diinginkan biasanya seperti untuk menolak bala, mengusir setan, menambah kekuatan, kekebalan, dan lain-lain. Ajimat tersebut tergolong dalam bentuk kesyirikan yang dimurkai oleh Allah, dan Rasulullah SAW pun tidak menyukai orang-orang yang menggunakan ajimat. Bahkan dia meminta mereka untuk membuangnya. Dalam sebuah riwayat sahih diberitakan Nabi SAW ketika melihat seseorang yang memakai gelang kuningan di tangannya, maka beliau bertanya, "Apa ini?" Orang itu menjawab, "Penangkal penyakit." Dan Nabi pun bersabda, "Lepaskanlah, karena itu hanya menambah kelemahan pada dirimu. Jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Dan juga dalam sebuah riwayat sahih diberitakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jampi-jampi, ajimat, dan tiwalah itu termasuk perbuatan syirik." Dan dalam riwayat lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memakai jimat, maka Allah tidak akan mewujudkan keinginannya. Barang siapa yang memakai jimat untuk penenang hati, maka Allah tidak akan menenangkan hatinya." Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang semakna tentang perkara jimat. Hadis-hadis ini adalah di antara bukti bahwa Nabi kita menginginkan kebaikan untuk umatnya. Jadi, apa manfaat jimat? Dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kita tidak akan menemui manfaatnya. Justru jimat ini berbahaya dan membahayakan. Intisari daripada bahaya jimat, yang pertama yaitu salah satu perbuatan syirik.
Dan yang kedua, doa kita tidak akan terkabul. Ketiga, membuat was-was, gelisah, tidak akan mendapatkan ketenangan. Dan kalau di dalam rumah tangga ini akan menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga. Dan yang keempat, akan melemahkan tubuh. Dan kelima, apabila sakit, ini akan sulit untuk sembuh, bahkan tidak sembuh. Dan yang keenam, ini akan mendapati sulitnya meninggal ataupun sakaratul maut. Inilah intisari daripada bahaya-bahaya yang disebabkan oleh jimat. Apabila Anda saat ini masih memiliki jimat, mari kita bertobat dan kita musnahkan jimat itu. Mudah-mudahan tidak mendatangkan kemudaratan untuk kita, dan kita senantiasa akan Allah lindungi dari segala kejahatan makhluk. Sebuah kisah, contoh dari kehidupan rumah tangga seorang ustadz dan ustazah yang keduanya ini sama-sama paham tentang agama, yang insya Allah sama-sama akidahnya lurus dan ibadahnya pun baik. Namun apa yang terjadi di beberapa bulan itu terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang kesehariannya itu terus sering cekcok, masalah kecil bisa menjadi besar. Sehingga ada salah satu guru kami, qadarullah, bertemu dengan mereka berdua, menganalisa dari keadaan yang sedang dirasakan oleh kedua pasangan ustadz dan ustazah tersebut. Dari beberapa metode, ada suatu analisa yang dilakukan oleh seorang peruqyah. Ditanyakan sudah berapa lama ketidakharmonisan rumah tangga ini dirasakan. Waktu itu dijawab kurang lebih sudah 4 bulan. Sehingga ditanyakan, selama 4 bulan ini adakah sesuatu yang baru di dalam rumah? Ternyata ketika itu tertuju kepada seorang pembantu. Sehingga perlu dilakukan analisa. Guru kami menemui langsung kepada pembantu tersebut yang dikhawatirkan membawa suatu benda yang dapat menyebabkan rumah tangga majikannya ini tidak harmonis. Ternyata kecurigaan itu benar adanya, bahwa ternyata pembantu ini dari kampung halamannya itu membawa jimat yang disangka untuk melindungi di saat di perantauan. Alhasil apa yang terjadi? Itulah ternyata jimat itu yang menjadikan rumah tangga seseorang, majikannya, sekalipun majikan itu tidak ada niat ataupun tidak tahu tentang jimat itu. Dan inilah efek mudarat daripada jimat. Dan akhirnya yang dilakukan adalah mengajak si pembantu itu sama-sama untuk mentobati bahwa jimat itu adalah suatu bentuk kesirikan dan lain sebagainya, dan akhirnya menyerahkan jimatnya kepada seorang peruqyah atau guru kami, sehingga jimat itu dimusnahkan. Dan alhamdulillah setelah jimat itu dimusnahkan, rumah tangga dari seorang pasangan ustadz dan ustazah ini kembali harmonis. Mudah-mudahan dari kisah ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan tayangan ini bermanfaat lebih luas lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.